Halo guys, selamat datang di channel Irfan67. Jadi video kali ini gua tuh mau bahas judul baru. Novel yang gua bahas kali ini tuh adalah Overgear. Tapi untuk judul yang satu ini namanya gua samarin karena kalian tau lah ya, kalau bahas manhwa tuh biasanya kena pentung sama YouTube. Makanya untuk Overgear ini gua plesetin menjadi Overgreedy. Seperti biasa yang mau gue bahas ini adalah lanjutan dari manhwanya, yaitu lanjutan manhwa chapter 156. Lebih tepatnya gue tuh mau ngerangkum novel dari chapter 297 sampai chapter 302. Oke, sebelum mulai gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, karena gue pakai judul plesetan, jadi gue harap kalian tuh bantu gue dalam men-share video ini. Semakin banyak yang nonton, semakin sering gue update di channel ini. Oh ya, jangan lupa juga untuk mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan Akbar 67. Di sana gua tuh bahas novel Jepang yang tentunya adalah lanjutan animenya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi cerita dimulai dari 3 orang perusahaan game yang saat ini lagi memperhatikan party grid dari layar TV menggunakan kacamata 3D. Mereka tuh mengamati party grid yang lagi melakukan penyerangan terhadap vampir. Saat ini, Elphinstone pergi lagi menuju ke party grid. Dia tuh saat ini bertekad untuk membunuh 2 orang, yaitu Pon dan Regas. Bagi Elvin, mereka berdua merepotkan. Elvin saat ini tuh berubah jadi asap hitam dan dia mendekati party grid dengan kecepatan luar biasa. Elvin ini menganggap kalau manusia tuh sangat bodoh. Elvin menggunakan kekuatan darah yang dinamakan Extreme Blood Transfusion dan dia tuh saat ini mulai menyerang Pon. Elvin yakin kalau Pon bakal mati dan darahnya bakal menjadi makanan yang bakal dimakan sama Elvin. Tapi sayangnya, serangan untuk mengambil darah Pon ternyata berhasil digagalin sama pedang dari Grid. Jadi Grid saat ini pakai kekuatan Revolt. Elvin saat ini tuh kebingungan dengan apa yang terjadi. Kekuatan Extreme Blood Transfusion harusnya tuh adalah sihir yang kuat, tapi sekarang ternyata bisa ditahan sama Grid. Elvin saat ini jadi pucat dan dia pun harus mundur jadi asap lagi. Tapi tiba-tiba ternyata tombak emas menusuknya dari sisinya. Elvin saat ini terluka dan dia tuh jatuh dari langit. Party Grid di sini kaget dengan apa yang telah terjadi. Elvin saat ini tuh muntah darah ke tanah. Elvin saat ini terlihat sangat marah. Seperti biasa saat ini anggota party kena debuff. Mulai dari nggak bisa dipakainya spell maupun skill, hingga tubuh orang-orang yang saat ini tuh kena intimidasi yang sangat luar biasa. Semua anggota party Grid terlihat gak berdaya, tapi di sini Grid ternyata baik-baik aja. Elvin saat ini mau pakai Bloodfield-nya, tapi sebelum itu terjadi, Grid dengan kecepatan supernya, dia menusukkan Grid Sword biru miliknya ke jantung dari Elvin. Bloodfield pun berhasil digagalkan. Elvin saat ini sangat terkejut karena Grid gak kena debuff yang udah dia kasih. Grid saat ini terlihat emosi dan dia tuh mau balas dendam atas kematian dari Huroi. Jadi seperti yang kalian tahu kalau Grid ngorbanin Huroi dan itu adalah pengalaman yang pahit bagi Grid. Grid pun saat ini menggunakan Pagma Sword Dance, yaitu Link. Banyak tebasan saat ini menghantam Elvin. Elvin saat ini teriak sangat keras dan dia tuh ngerasain kesakitan. Di saat seperti ini, dia tuh ingat sama kata-kata Braham tentang ras manusia. Braham tuh pernah ngomong kalau ras manusia ini selalu berkembang dan bisa menjadi ancaman. Oh ya, Braham tuh adalah orang pertama yang membuat Elvin tuh ngerasain rasa sakit yang sangat luar biasa.
Saat ini Elvin dipenuhi amarah ketika dia mengingat tentang Braham. Elvin juga saat ini tuh menatap Grit dengan penuh kebencian. Elvin saat ini ngumpulin darahnya dan dia membuatnya menjadi bola. Dan setelah itu dia tuh lemparin bola itu ke arah Grit. Bola itu bisa memicu ledakan yang kuat. Grit saat ini ngerasa kalau dia tuh nggak bisa menghindar dan dia tuh saat ini mau ngeluarin Divine Shield miliknya. Tapi ternyata sebelum Grit pakai perisainya, tiba-tiba Venter saat ini memeluk Grit dan dia pakai skill Thousand Shield miliknya. Sayangnya ledakan itu terlalu dahsyat dan Venter tuh nggak kuat untuk menahan ledakan itu. Semua perisai Venter saat ini dihancurkan dan saat ini Venter terluka parah. Grit saat ini tuh ngucapin terima kasih atas perlindungan dari Venter. Grit saat ini langsung menuju ke arah Elvin. Elvin di sini marah karena Grit masih hidup. Elvin di sini nembakin rudal darah ke arah Grit. Rudal darah saat ini tuh mengarah kepada Grit. Grit di sini mau pakai skillnya untuk menghabisi semua rudal. Tapi nggak lama dari belakang Grit tuh muncul banyak panah api. Jisuka di sini tuh menghancurkan semua rudal dari musuh. Jisuka ngasih tahu kalau dia bakal mengcover Grit. Jisuka juga di sini tuh mengedipkan satu matanya. Grit saat ini terus maju untuk menuju ke Elvin dan dia tuh pakai kekuatan magma yaitu Kill. Saat ini dua pedang Grit Sword atau pedang besar. Saat ini kedua pedang itu menari dan terbang ke arah Elvin. Elvin mau terbang untuk menghindari serangan, tapi gerakannya tuh terhambat karena Zetnos saat ini tuh ngeluarin sihir Storm sehingga muncul angin yang menekan tubuh Elvin. Kedua pedang besar pun akhirnya menembus dada Elvin. Elvin di sini terlihat sangat murka dan dia tuh janji bakal membunuh semua orang. Elvin di sini pakai darahnya untuk menciptakan ledakan dan itu menghempaskan Grit. Elvin saat ini ngeluarin pedang merah Iyarug. Elvin juga saat ini tuh ngeluarin efek Blood Cry sehingga party Grit saat ini kena debuff. Elvin saat ini terkejut karena ternyata Grit tuh gak terpengaruh sama debuffnya. Gak lama ternyata dari belakang Elvin, leher Elvin ditusuk sama Faker pakai belatinya dengan menggunakan Price of Living. Grit saat ini melakukan Pagma Sword Dance yaitu Pinnacles. Gak lama Elvin diserang lagi. Kali ini Regas tuh pakai serangan Surah Descent. Banyak pukulan dan tendangan saat ini menghantam Elvin. Regas saat ini menghajar Elvin dengan 15 combo bertubi-tubi. Elvin tuh hanya bisa teriak sangat keras merasakan sakit yang sangat luar biasa. Party Grit lainnya juga saat ini membabi buta menyerang Elvin. HP atau darah Elvin saat ini tuh menurun drastis dan tersisa 45% lagi. Grit saat ini mau menghabisinya dan dia tuh mau menghentikan pertarungan. Tapi ternyata tiba-tiba kekuatan Elvin ini terlihat meningkat. Elvin tuh meningkatkan kekuatannya dan Elvin secara instan tuh langsung mengaktifkan Bloodfield miliknya. Seluruh anggota party itu sekarang bakal kehilangan HP mereka secara berkala karena efek dari Bloodfield. Di sisi lain, Elvin terlihat mulai menyembuhkan diri karena dia tuh terus-menerus menyedot darah party Grit. Elvin di sini tuh bertekad untuk menghabisi semuanya. Anggota party saat ini tuh nggak bisa apa-apa lagi karena Elvin saat ini terlalu kuat. Grit di sini ngasih tahu kalau dia tuh masih punya kartu Truth. Semua orang termasuk Elvin terkejut ketika Grit bilang gitu. Grit saat ini terlihat ngeluarin peralatan blacksmith miliknya dan dia tuh mulai memalu. Elvin saat ini menganggap kalau Grit tuh jadi gila karena ketakutan. Party Grit juga saat ini tuh ngerasa malu sama tingkah dari Grit. Jadi sebelum Grit bilang kalau dia tuh punya kartu Truth,
Grid tuh saat itu ngeluarin dua aksesoris, yaitu cincin dan anting. Grid tuh menggunakan keduanya. Setelah itu dia tuh pakai skill baru yang dia dapat ketika level 300. Nama skillnya tuh yaitu item combination. Ketika pakai skill itu, ternyata muncul perintah dari sistem untuk menggabungkan senjata Raphael Spear dengan senjata Failure. Grid tuh ngikutin perintah dari sistem dan dia mulai memalu. Tingkah Grid bisa dibilang sangat konyol karena di tengah pertarungan dia tuh malah memalu. Grid sendiri di sini tuh mengakui kalau tindakan itu sangat bodoh, tapi itu perintah dari sistem dan tubuh Grid tuh bergerak sendiri. Anggota party saat ini terlihat khawatir dengan Grid dan mereka tuh nanyain kondisi mental Grid. Party Grid saat ini tuh khawatir sama kondisi mental dari Grid. Mereka tuh takutnya kalau Grid kena mental. Makanya di tengah pertarungan Grid malah memalu. Grid di sini ngasih tahu kalau dia tuh lagi melakukan skill dan dia tuh butuh seenggaknya 40 detik untuk memalu. Elvin saat ini terus mengawasi Grid dan ketika melihat senjata yang dipalu sama Grid, Elvin saat ini tuh ngerasain firasat yang buruk. Elvin saat ini mulai bergerak dan dia mau menyerang Grid pakai darah. Tanah di sini mulai retak dan gelombangnya tuh mengarah kepada Grid. Anggota party saat ini tuh berusaha untuk melindungi Grid. Teriakan demi teriakan terdengar dari anggota party. Bisa dibilang saat ini tuh anggota party Grid dihancurkan dan sekarang hanya tersisa Jisuka dan Grid. Elvin saat ini tuh tertawa sangat puas karena menghancurkan para makhluk rendahan. Jisuka juga saat ini tuh dengan mudah dihajar sama Elvin dan sekarang Elvin tuh ada di depan Grid. Oh ya, party Grid tuh nggak mati, mereka tuh cuma terluka parah dan mereka nggak bisa gerak. Elvin saat ini tuh bersiap untuk menusukkan pedangnya ke leher Grid. Tapi di saat yang sama Grid tuh berhasil selesai memalunya. Grid saat ini menghentikan tebasan Elvin yang mengincar lehernya. Saat ini pedang Grid dan pedang milik Elvin keduanya tuh saling beradu dan itu membuat getaran di area. Walaupun kombinasi senjata yang dilakuin sama Grid bisa dibilang sangat luar biasa, tapi ternyata senjata kombinasi itu cuma bisa bertahan 2 menit aja. Jadi bisa dibilang itu nggak permanen. Saat ini Grid menggunakan skill Blackening dan itu membuat Grid tuh dipenuhi sama kegelapan. Kekuatan Black Magic di sini tuh seharusnya ditingkatkan, tapi karena Grid gak punya Black Magic, maka itu diganti dengan meningkatkan Demonic Power milik Grid. Selain itu saat ini Grid juga berubah menjadi Half Demon atau setengah iblis. Nah, karena Grid saat ini adalah Half Demon, maka HP maksimal Grid saat ini tuh berkurang 50%. Tapi sebagai gantinya, kekuatan serangan, sihir, maupun kecepatan dari Grid masing-masing saat ini tuh meningkat 20%. Dan saat ini juga, setiap serangan dari Grid bakal diubah menjadi atribut Black Magic. Grid tuh saat ini ngerasain kalau kekuatannya meluap-luap. Tapi ternyata walaupun gitu, saat ini Grid tuh ngerasain kalau jantungnya berdegup terlalu cepat. Dan dia juga ngerasain sakit kepala yang menyiksa. Sampai-sampai Grid tuh kesulitan nafas karena sakit kepalanya terlalu parah. Ternyata diketahui itu adalah efek karena Grid tuh menggunakan kekuatan Divine sekaligus kekuatan Demonic. Jadi senjata kombinasi Grid tuh punya kekuatan Divine atau Dewa. Nah, Grid tuh pakai skill Blackening yang mana itu adalah kekuatan Demonic. Makanya itu bisa dibilang saling bertentangan dan efeknya tuh menyebabkan Grid sakit kepalanya. Jadi bisa dibilang itu semua adalah kesalahan dari Grid sendiri. Padahal dia tuh lagi bawa pedang dengan kekuatan Divine. Tapi di saat yang sama Grid tuh malah ngeluarin kekuatan Demonic.
Jadi itu adalah murni kesalahan dari Grid. Pedang Elvin saat ini tuh udah mau menebas leher Grid, tapi di sini Grid tuh menangkis pakai senjatanya. Mereka berdua saat ini tuh saling adu pedang lagi. Nah, karena Grid ini pakai kekuatan demonik dan divine, ketika Grid pakai senjatanya dan adu pedang, ternyata itu menyebabkan ledakan. Elvin saat ini tuh terkejut karena Grid tuh seolah-olah dengan mudah bisa pakai kekuatan demonik sekaligus kekuatan divine. Elvin saat ini tuh menanyakan identitas Grid sebenarnya. Grid di sini tentunya nggak jawab karena dia tuh saat ini memakai pedang sambil kesakitan kepalanya. Grid tuh di sini terus menyerang Elvin sambil menahan sakit. Elvin di sini ketakutan sama kekuatan gila dari Grid. Walaupun gitu, Elvin tuh gak mau mengakui kalau dia ketakutan. Elvin saat ini tuh menjaga jarak dari Grid. Bagi Elvin, sangat bahaya kalau pedangnya tuh beradu sama pedang Grid, karena itu bisa menimbulkan ledakan. Tapi sayangnya keputusan Elvin yang menjauh dari Grid ternyata itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Grid saat ini pakai Pagma Sword Dance Transcend, dan itu adalah serangan jarak jauh milik Grid. Dan keuntungannya bagi Grid, dia tuh nggak perlu kena ledakan jarak dekat, karena ledakannya bakal kena target yang ada di jarak jauh. Elvin pun saat ini udah menjauh dari Grid, dan dia tuh terkena ledakan dahsyat bertubi-tubi. Elvin saat ini kena banyak damage dan dia tuh teriak kesakitan. Saat ini anggota party hanya tertegun melihat kekuatan gila yang dikeluarin sama Grid. Kekuatan Grid ini bisa dibilang udah setara dengan peringkat 1, yaitu Kraugel. Saat ini Elvin tuh mengutuk segala tindakan dari Grid dan dia tuh benar-benar sangat marah. Elvin saat ini membuat darahnya menjadi tombak dan itu diarahkan kepada Grid. Nama kekuatan yang dilakuin sama Elvin adalah Heartseeker. Tombak saat ini mengarah kepada Grid dan itu menembus serangan-serangan ledakan yang dilakuin sama Grid. Tombak itu pun akhirnya menusuk jantung Grid dan Grid pun batuk darah. Elvin ternyata nggak berhenti sampai di situ. Dia tuh mau pastiin kematian dari Grid. Elvin saat ini pakai Blood Wave. Gelombang darah saat ini mengarah kepada Grid. Grid saat ini pakai skill Deletion of Dark Boost dan dia tuh menembus gelombang darah. Dan Grid juga saat ini tuh mendekat ke Elvin. Elvin di sini tentunya menyerang Grid supaya dia tuh nggak mendekat. Tapi ternyata Grid bisa menghindarinya pakai link. Elvin saat ini tuh nggak ngerti kenapa serangan-serangannya tuh bisa dipatahkan sama Grid. Grid pun akhirnya berhasil melancarkan serangan linked kill. Elvin di sini berusaha menahannya, tapi setiap serangan dari Grid selalu aja ada ledakan yang hebat dan Elvin tuh nggak bisa menahannya. Oh ya, walaupun jantung Grid ditusuk sama pedang, ternyata Grid tetap hidup karena dia tuh mengaktifkan skill pasif immortalnya. Elvin saat ini masih belum menyerah dan dia tuh pakai pedangnya lagi. Elvin dan Grid saat ini saling serang. Grid saat ini harus mati karena terkena damage luar biasa dari Elvin. Elvin juga saat ini dia mati karena kena banyak damage dan kehabisan tenaga. Grid saat ini udah menyelesaikan pertarungan melawan Elvin. Di sisi lain, saat ini ketika melihat kalau Grid udah menang, Lim Cheolho tuh saat ini menagih uang taruhan kepada kedua temannya. Dan dia terlihat senang karena Grid tuh bisa menyelesaikan pertarungan melawan Elvin. Grid tuh saat ini terkejut karena levelnya tuh nggak turun ketika dia mati. Bahkan EXP nya tuh malah bertambah 11%. Jadi seperti yang diketahui, Grid tuh baru naik ke level 300. Otomatis EXP yang dimiliki sama Grid tuh harusnya 0%.
Nah, biasanya hukuman mati di level 300 adalah pengurangan 30% EXP. Tapi sekarang level grid ternyata nggak turun, dan bahkan EXP-nya tuh malah nambah 11%. Itu artinya grid tuh mendapatkan 41% EXP ketika dia berhasil mengalahkan Elphinstone. Grid saat ini tuh sangat bersyukur karena EXP yang dia dapat sangat banyak, jadi dia tuh nggak perlu turun level. Grid saat ini melihat-lihat lokasi sekitarnya, tapi ternyata Grid tuh ada di tempat lain. Jadi harusnya checkpoint kebangkitan Grid tuh adalah di Raydan, tapi sekarang ternyata Grid gak ada di Raydan. Bahkan lokasi Grid saat ini gak ada di peta. Grid saat ini mencoba untuk menghubungi partinya, tapi ternyata gak bisa. Dan ada tulisan bahwa di neraka adalah tempat yang berbeda dari dunia manusia. Grid terkejut dengan kata neraka. Bagi Grid, tempat yang sekarang tuh gak kayak neraka. Tempat yang sekarang tuh dipenuhi sama langit indah dan angin yang sejuk. Grid saat ini terlihat menyesal karena dia bisa dikirim ke neraka. Sejauh ini, Grid tuh udah membunuh banyak orang, dan itu membuat poin kekuatan demoniknya tuh menjadi 401. Karena poin kekuatan demoniknya sangat tinggi, Grid berpikir kalau itu adalah hukumannya, makanya dia tuh masuk neraka. Saat ini Grid melihat sekelompok orang yang memasuki gerbang desa. Mereka tuh jelas bukan manusia karena kulit mereka berwarna ungu dan terlihat kalau mereka juga bertanduk. Grid saat ini menduga kalau itu adalah ras Demonkin. Grid saat ini mau kabur. Dia tuh saat ini gak mau bertarung. Alasannya karena saat ini ketahanan dari perlengkapannya tuh udah turun akibat pertarungan sengit melawan vampir. Salah satu Demonkin saat ini tuh menyadari kehadiran dari Grid dan dia tuh bertanya tentang siapa Grid. Grid saat ini tuh ngasih tahu kalau dia tuh cuma musafir yang kebetulan lewat desa. Melihat respon Demonkin, saat ini Grid ngerasa kalau Demonkin tuh nggak memusuhi Grid. Grid di sini berpikir dan dia ingat bahwa efek penggunaan kekuatan Blackening ternyata saat ini tuh masih aktif. Makanya saat ini Grid tuh masih dalam kondisi setengah demon. Karena Grid terlihat tegang, para Demonkin saat ini tuh menyuruh Grid untuk bersantai. Para Demonkin juga saat ini tuh nawarin Grid untuk makan rumput Atura. Grid saat ini tuh terkejut karena Demonkin makan rumput, bukan manusia. Para Demonkin saat ini tuh tertawa sama pernyataan dari Grid. Mereka ngasih tahu Grid kalau mereka tuh nggak memakan manusia. Melihat penampilan dari Grid, para Demonkin menduga kalau Grid adalah seorang blacksmith. Mereka tuh belum pernah melihat blacksmith lain di antara Demonkin. Ketika lagi ngobrol, sistem ngasih tahu Grid kalau 1 menit lagi tuh efek Blackening bakal segera berakhir. Grid saat ini pun nanyain kepada Demonkin soal cara untuk menuju ke dunia manusia. Tapi ternyata para Demonkin tuh nggak tahu caranya. Bahkan Grid Demon tuh nggak bisa keluar bebas masuk ke dunia manusia. Para Demonkin saat ini mulai curiga sama Grid karena Grid tuh saat ini nanyain tentang dunia manusia. Ketika Grid lagi bingung mikirin jawaban pertanyaan para Demonkin, tiba-tiba saat ini Noe tuh keluar dari inventory. Noe di sini terlihat sangat senang karena bau tempat ini tuh seperti bau kampung halamannya. Para Demonkin saat ini tuh berlutut di hadapan Noe. Noe ini adalah ras Memphis. Dan bagi Demonkin biasa, mereka tuh biasanya menjadikan ras Memphis sebagai pemujaan. Grid tentunya saat ini tuh memarahi Noe karena dia nggak ikut membantu melawan Elvin. Noe di sini cuma bisa minta maaf.
Singkatnya saat ini efek blackening berakhir dan Grid tuh saat ini berubah lagi menjadi manusia. Karena udah menjadi manusia, sistem menolak manusia biasa ada di neraka. Grid pun saat ini dipulangkan sama sistem ke dunia manusia. Dan ketika dia membuka matanya, Grid saat ini ternyata udah ada di Raiden. Saat ini tuh banyak chat masuk yang menanyakan keberadaan dari Grid. Anggota party itu khawatir karena Grid gak ada di peta. Saat ini juga ketika Grid menuju ke tempat guild, Grid tuh saat ini terkejut karena di sana ternyata ada Yura dan Yura saat ini tuh tersenyum. Grid dan Yura saat ini mereka mengobrol. Grid tuh bertanya-tanya kenapa level Yura saat ini sangat rendah. Sekarang level Yura tuh cuma ada di level 203. Yura ngasih tahu sebaiknya Grid tuh melihat kelas Yura. Grid saat ini terkejut ketika melihat kelas Yura yang saat ini tuh bukan lagi Black Magician. Yura saat ini tuh menjadi kelas legendaris yaitu Demon Slayer. Grid saat ini terlihat senang. Seingat dia, perusahaan game tuh pernah ngumumin kalau ada 9 kelas legendaris. Dan sekarang di guildnya ada lagi orang yang punya kekuatan kelas legendaris. Grid tuh di sini sangat senang sampai dia mau peluk Yura, tapi dia tuh nggak mau ngelakuin itu. Grid tuh nggak mau dicap sebagai orang mesum, makanya dia tuh menahan dirinya. Singkatnya saat ini Grid meninggalkan Raiden bersama Yura dan Huroi. Mereka tuh mau lanjutin ekspedisi Pavranium dan mereka tuh saat ini mau menuju ke kota vampir 13. Oh ya, anggota party Grid dalam ekspedisi Pavranium, mereka tuh masih ada di tempat vampir pasca kematian dari Grid. Mereka tuh lanjutin ekspedisi tanpa Grid. Dan sekarang Grid tuh dalam perjalanan kembali lagi bersama Yura dan Huroi. Jadi posisinya sekarang party Grid tuh bisa dibilang tanpa Grid dan Huroi. Nah, party Grid yang masih ada di kota vampir, mereka tuh langsung menghabisi sisa-sisa vampir yang ada. Mereka semua tuh masih berjuang untuk lanjutin ekspedisi. Di sana juga ternyata ada banyak jebakan yang aktif, sehingga itu menjadi gangguan bagi party. Gak lama saat ini party Grid mendengar suara Braham. Braham di sini tuh berharap ekspresi ketakutan orang-orang ketika mendengar namanya. Tapi ternyata party Grid ini terlihat gak takut. Mereka tuh bahkan menganggap kalau Braham tuh cuma hantu dari masa lalu. Braham sangat kesal karena party Grid bisa dibilang sama-sama ngeselin kayak Grid. Braham pun saat ini ngeluarin peti mati. Di peti itu berisi muridnya. Peti itu berisi skeleton dari murid Braham yaitu Mumut. Party Grid terkejut karena Mumut adalah skeleton Lich. Party Grid saat ini mutusin lebih baik mereka kabur. Saat ini mereka tuh gak ada kewajiban untuk melawan musuh. Mereka tuh berpikir untuk menunggu Grid yang lagi dalam perjalanan. Ketika mau kabur, mereka tuh tiba-tiba mendengar suara langkah kaki. Orang itu terlihat agak merendahkan party Grid. Ya, orang yang gak takut sama party Grid, dia tuh adalah orang yang punya julukan Mad Dog. Jadi dia adalah Agnus. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oh ya, karena gua pakai judul plesetan, jadi gua harap kalian tuh bantu gua dengan share video ini. Semakin banyak yang nonton, maka semakin sering gua tuh bakal update di channel ini. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.